Kagak tahu tapi ngotot, ngerasa paling bener tapi kelakuannya minus ya. Coba-coba lu lihat yang dia perkara marah terus ngomong perkara logika dah. Terus saya bayar dulu, abang pergi baru abang saya buka, gimana? Lah itu kan bapak Logika lah kau. Anda logikanya, bukan saya. Anda logika, hei. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini, gue yakin lu bakal kaget tentang apa-apa yang terjadi baru-baru ini. Well, kaget sekaligus kesel sih tentu saja. Tapi sebelum itu, silakan subscribe dulu channel ini dan mari kita mesoh-mesoh berjamaah karena banyak hal terjadi di Indonesia yang sangat amat lucu dan sayang sekali untuk dilewatkan. Kita mulai semuanya dari ini deh. Dari sosial media kita yang abis dibikin rame sama salah satu promosi dari wedding organizer gitu, karena kalimat-kalimat gak masuk akal yang mereka keluarin. Aisyah Weddings namanya, pertama kali dikenal karena spanduk yang mereka sebar plus website yang hadir dengan kalimat yang seolah-olah kayak mau nyuci otak orang-orang. Ya kita ke spanduk ya dulu deh. Ini BTW gue tahu tentang ini karena perkaranya di-share dari Facebook ke Twitter sama akun @sweta_kartika. Di spanduknya ini ada tulisan-tulisan yang seolah-olah mau nge-brainwash orang-orang kayak Aisyah Weddings akan merencanakan pertama, kedua, ketiga, keempat pernikahan impian Anda. Kata gue. Ini tentu bagus sih untuk orang-orang yang tidak betah sama satu perempuan gitu dan mereka I don't know man. Cuma gue aneh gitu ngelihat spanduk yang fontnya tuh pakai Comic Sans MS gitu, kayak nggak niat buat bikin spanduk. Terus ada yang kayak jangan pacaran, langsung nikah aja. Matamu cok, lu pikir orang punya duit? Gila. Sama ada satu lagi manfaat poligami kata gue. Ya. Manfaat tuh manfaat apa tidur sehat gitu, manfaat makan makanan bergizi, manfaat poligami kata gue. Ya. Pokoknya di kepala gue sempat mikir kayak ini WO tuh lagi bener-bener butuh duit atau gimana gitu. Soalnya promosinya tuh aneh-aneh banget. Akhirnya ketika puncak penasaran gue itu terpenuhi, gue bukalah websitenya dia kan. Dan yang gue temuin ternyata lebih wadaw daripada spanduknya tadi. Waktu kita buka websitenya, langsung ada tulisan Aisyah Weddings, percaya akan pentingnya nikah siri untuk pasangan. Nikah siri untuk pasangan. BTW, nikah siri adalah pernikahan yang gak kecatat di kantor urusan agama atau KUA gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gua adalah kenapa tiba-tiba lu buka website orang yang keluar nikah siri? Coba, kan bisa nikah Oke Google tuh. Nikah Hai Siri sama nikah Oke Google. Terus di situ kan ada 3 pilihan gitu kan. Nah, di konteks untuk kaum muda ini ada kalimat yang paling ngeselin buat dibaca. Soalnya tiba-tiba ada tulisan untuk berkenan di mata Allah dan suami, Anda harus menikah pada usia 12-21 tahun dan tidak lebih. Kata gue gila kali umur 12 tahun nikah. Well, sebelumnya gue gak terlalu paham-paham banget tentang perkara agama. Lu yang tahu lebih mungkin bisa ajarin gue tentang ini di kolom komentar di bawah. Tapi yang gue sebelin tuh kenapa dia bilang harus menikah pada usia 12-21 gitu. Di luar sana ada loh orang-orang yang merjuangin perubahan undang-undang perkawinan supaya minimal nikah cowok sama cewek itu 19 tahun. Dan itu udah berhasil. Kenapa tiba-tiba jadi turun jauh banget coba. Apalagi dia bilang harus gitu. Maksud gue, iya gue tahu kedewasaan gak dipatok dari umur. Tapi tentu ada hal-hal yang mesti lu pelajarin lebih banyak tentang nikah. Dan itu tuh gak di umur 12 tahun juga gitu. Maksudnya 12 tahun lu udah belajar apa? Gue aja 12 tahun tuh masih sibuk dikejar-kejar tetangga gara-gara ngambilin belimbing dari pohon mereka gitu. Well, gue tahu ini perbandingan yang cukup aneh. Tapi ini 12 tahun men. 12 tahun tuh kelas berapa sih? SMP kan? Iya mau masuk-masukan SMP kan? Maksud gue teman-teman gue yang umurnya 20 sekian tahun itu masih stres mikirin nikah, kayak perkara tinggal di mana, mau ngasih makan keluarganya apa, mau punya anak 11 atau enggak gitu. Maksudnya kita punya pemikiran sendiri gitu. Stres. Kata gue mah anak umur 12 tahun tuh daripada lu nanda tanganin berkas di KUA, mending urusin dulu itu PRMTK. Masa lu nge-brainwash bocah yang belum paham sama persamaan linear 2 variabel buat nikah? Aneh bener nih. Lu urusin gitu.
Dek, persamaan linear dua variabel tahu gak? Ketika kita membeli satu somai dan 2 tahu, berapa harga satu somai gitu? Anjing. Di websitenya juga ada tulisan kayak gini, jangan tunda pernikahan karena keinginan egoismu. Tugasmu sebagai gadis adalah melayani kebutuhan suamimu. Nah itu justru egois. Maksudnya dikata cewek kagak punya kehidupan kali. Kalimat ini juga lah salah satu kalimat yang ngebikin orang-orang kesel karena kedengeran itu kayak seksis banget gitu loh. Kayak perempuan tuh bukan alat, bos. Nanti kalau lu bilang tugas sebagai gadis adalah melayani kebutuhan suami, kayak dia punya keluarga, dia punya temen, dia punya kucing buat dirawat. Kenapa? Aduh. Terus yang paling nyebelin juga ini, jangan menjadi beban bagi orang tua Anda. Temukan pria lebih awal, kata gue. Well iya, kita emang sering kali bercanda kayak gini gitu, kayak weh selamat pagi beban orang tua gitu. Tapi kan kagak beneran juga, Bambang. Well ada sih yang beneran beberapanya, tapi intinya tuh spanduk-spanduk kayak gini atau kalimat-kalimat yang ada di website ini dibikin buat seolah-olah nge-brainwash orang, nyuci otak orang supaya either mereka nikah siri, poligami, atau nikah muda. Yang mana tentu sangat amat norak gitu. Dan gue ngeliatnya tuh cenderung kampungan malah. Mereka tuh seolah-olah memanfaatkan, membawa-bawa agama demi keuntungan pribadi mereka. Yang mana ya aneh banget ngelihatnya. Orang-orang nikah tuh harus dilandasin sama kesiapan gitu, bukan perkara umur atau apa. Mau umur lu udah 70, kalau lu belum siap tetap ada resiko pernikahannya bakal berantakan gitu. Gimana yang masih pada bocah coba? Apa mereka nanti siap dihadapin sama perkara berantem karena hal-hal sepele? Temen gua aja ya, ada yang emak bapaknya pernah berantem gara-gara bapaknya boker tapi pintu kamar mandinya gak mau ditutup. Itu maksud gua, ketika nantinya lu nikah bakal banyak perkara-perkara yang gak penting tapi bakal jadi penting. Nantinya pasti bakal ada keributan-keributan terjadi di pernikahan. Apakah mereka sudah siap gitu loh. Gue aja nikah tuh mikir-mikir banyak. Ya Allah. Tapi sumpah itu lucu banget anjing. Temen gue cerita, man, anjing, masa emak bapak gue berantem gara-gara bapak gue boker tapi pintunya kagak ditutup. Aneh banget. Akhirnya setelah perkara ini rame banget malah, ada orang-orang yang kemudian ngelaporin perkara ini ke pihak kepolisian. Maksud gue iyalah gitu, ini meresahkan gitu. Banyak pasal soalnya yang ngurusin tentang perkara ini. Ada undang-undang perlindungan anak sampai undang-undang perkawinan. Dan yang ngebikin website atau spanduk-spanduk ini ya bisa aja dipenjara gitu karena perkara ini. Cuma di sisi lain, nih ini ada the other side yang bener-bener perlu dipikirin juga. Karena ada kemungkinan kalau peristiwa promosi-promosi ini dibikin emang buat sensasi aja. Sama halnya kayak klepon tidak islami beberapa waktu lalu gitu. Semacam pengalihan isu gitulah. Tapi ya itu tuh kayak baru kemungkinan gitu. Pun kalau emang dibikin buat nyari ramenya doang, gua rasa siapapun di balik ini tetap mesti ditangkap deh. Soalnya itu kalimat-kalimatnya tuh ngebikin emosi entah kenapa. Gue harap bisa ditanggung sih. Meskipun bakal susah, gue tahu gitu. Karena gini loh, bikin website beginian itu nggak gampang gitu. Pun kalau mau minta orang bikinin juga harganya gue yakin nggak murah gitu. Terus nyebar-nyebar spanduk, ngeprint segala macem gitu. Siapa orang yang mau ngeluarin duit buat ngebikin keributan doang gitu? Itu yang harusnya lu bertanyakan, maksud dia apa gitu. Kayak gini kan at least perlu modal. Siapa yang ingin memodali seseorang untuk melakukan sebuah keributan? Kita coba mikir liar gitu deh. Jadi ini mungkin akan jadi PR sih buat beberapa waktu ke depan. Gua harap ada sesuatu yang bisa didapetin gitu. Dan ya mungkin lu bisa tulis di kolom komentar di bawah kira-kira apa yang terjadi di sini. Apakah ada titik-titik yang perlu kita isi? Karena mencurigakan juga nih, cukup mencurigakan gitu. Orang perkara klepon tidak islami aja kemarin mencurigakan banget gitu. Ya. Ayo. Lalu yang selanjutnya, ada bahasan yang tentu sudah ditunggu-tunggu, yaitu perkara di mana ada orang mesen barang gitu lewat marketplace, tapi waktu barangnya nyampe dan dia mesti bayar, dia malah nggak mau. Alasannya adalah karena barangnya nggak sesuai. Perkara ini tentu bakal ngebikin darah tinggi kita naik 1000% karena ini membuat kita emosi.
sebelumnya gini, sebagai konteks, ada beberapa marketplace di Indonesia yang udah nyediain metode pembayaran baru, COD namanya, cash on delivery, dimana lu bisa bayar ketika barangnya tuh udah nyampe di rumah lu, dengan catatan lu mesti bayar dulu, baru barangnya boleh lu ambil terus lu buka. Sederhana sekali sistem yang dibikin ini. Nah, baru-baru ini ada sebuah video di mana orang ini ngebeli barang di marketplace gitu, tapi ketika barangnya nyampe, dia maksa buat ngecek dulu barangnya nih, yang mana tentu tidak diperbolehkan. Dia harusnya bayar dulu baru boleh dibuka dan dilihat. Alasan dia nggak mau bayar dulu adalah karena dia takut kalau pesanannya nggak sesuai. Yang padahal harusnya kurirnya itu nggak ikut-ikutan gitu, karena ya itu masalah dia sama tokonya. Tugas utama kurir adalah untuk mengantarkan barang tersebut dan menerima pembayaran. Tapi si bapak ini malah maksa. Akhirnya dibuka sama dia, sama si bapak ini. Terus tiba-tiba waktu habis dia cek, dia bilang kalau wah ini nggak sesuai nih gitu. Terus dia nggak mau bayar. Dari perdebatan ini bisa kita dengar kalau bapaknya ini mesen sepatu. Dia mesennya ukuran 40, tapi yang datang nggak sesuai ukuran gitulah. Nah, si bapak ini malah komplain sama kurirnya. Nih kita tonton dulu videonya yuk. Pas isi dalam 40, Iya. nyatanya bang pergi. Saya yang tanya ini bang. Iya, karena saya enggak tahu, Saya Pak. tahu mau bang. Saya ulin balik, abang komplain lah Dewi. Lah, Pak, yang mesan kan Bapak, Pak. Iya betul. Ini ya pesanannya kayak mana? Ya saya enggak tahu, Pak. Kan bilang Pak sebelum Bapak nak buka bilang Pak jangan dibuka dulu kalau itu. Terus saya bayar dulu, abang pergi baru abang saya buka. Kayak mana? Lah, itu kan Bapak Logika lah kau. Bapak jangan marah dengan saya, Pak. Iya saya tak mau tahu lah. Karena bukan saya yang jual, Pak. Kalau saya yang jual, Bapak boleh marah dengan saya. Sekarang nih abang balik Pak ini nih. Sudah kak ininya. Minta balik lagi ke tokonya. Ganti barang Ini saya yang jatuhnya yang bayar, Pak. Karena barang udah terbuka. Tahu lah saya. Bilang beda dari bukanya sudah. Ini ada buktinya nih, ha. Iya saya tempel Tapi lagi. ini baik, buktinya kan sudah tahu nih. Soalnya Berarti dah dia penipuan. sesuai nih nomor yang di sepatu Iya, dengan mending tadi nomor yang dibatali terjadwal baik di kalau sini. seandainya memang udah sesuai. Karena kan Pak. saya tidak. Ini kan Ini nomor ada. 40 pasti bisa pakai. Iya, saya enggak Karena tahu abang juga, Pak. karena abang nih tadi tahunya kan di sini 40, maka dibuka dia lah nomor 40 tuh, tapi nyatanya setelah dibuka nomor 4. Iya, Kalau seandainya kami bayar ini tadi, nih, Bang. ini nih lebaran tuh lah ada bekas koyaannya, Pak. Balik ini bang. Abang jangan nak kenal juga bang. Nggak, bukan masalah anak keno, ini sudah keno di saya, Pak. Nggak union, Pak. Ya yang saya pesan itu apa bang? Saya Ya. mau nyuruh dengan abang. Ya saya pesan apa bang? Saya bukan yang jual, Pak. Iya yang saya pesan apa bang? Sepatu. Nomor berapa bang? Nah, saya mana tahu Bapak yang pesan. Benar nggak? Tidak saya buka ini, Ini tidak tahu nih bang. Oke lah, dak. Memang enggak salahnya di abang kan tahunya ngirim dak. Nah, salahnya di orang toko. Nah, itu urusan ibu dengan toko, Bu. Nah, Saya ini cuma iya, jasa. soalnya kan- Percuma be Bapak lem itu tetap saya yang ngambil, kage. Makanya Nah, barang tadi cuma sebelum saya- awal Bapak buka, Pak, jangan dibuka dulu, Pak, kalau memang udah mau ngambil. Nah kalau nomornya 40 saya ambil bang. Nah, itu tuh kalau masalah ukuran itu pesanan Bapak. Nah, iya pesan Saya kan 40, ini di luarnya 40. Iyo, itu tuh Dalam Bapak 41. dengan toko, Pak. Nah, itu urusan. Saya ini cuma jasa. Woi, kayak gitu nih, Pak. Ini nih saya ya jadinya ganti, Pak. Emosi gue tuh menghindari buat nonton ini lagi gitu, karena gue kesel sendiri, tau gak? Gue tuh nggak kuat nontonnya. Emosi gue tuh kayak langsung ada di ubun-ubun gitu loh. Kesel banget gue langsung. Iya, gue tahu pemahaman orang-orang tuh beda. Bisa aja dia emang pertama kali belanja online atau gimana. Tapi ya nggak gitu juga konsepnya. Wahai Bapak Piccolo yang terhormat, tidak semua harus lu marah-marahin karena lu yang kagak tahu apa-apa. Kalau lu kagak tahu apa-apa tuh belajar, jangan putus sekolah. Ada sistem yang udah kebentuk. Kalau lu pertama kali ya at least tanya dulu gitu loh. Tanya sama yang tahu, bukannya malah ngotot. Itu tuh kayak pengen tak gitu loh, kayak pengen tak keruak lambene gitu loh, kayak gitu. Kagak tahu tapi ngotot, ngerasa paling bener tapi kelakuannya minus ya. Coba lu lihat yang dia perkara marah terus ngomong perkara logika dah. Terus saya bayar dulu, abang pergi baru abang saya buka. Kayak mana? Lah, itu kan Bapak Logika lah kau. Anda logikanya, bukan saya. Anda logika, logika. Kalau kagak bisa belanja beginian, jangan belanja. Lu ke pasar raya sono beli abu gosok, lu gosok malah. Sebel banget gue. Ya Allah Tuhan.
Ini tuh nggak kayak belanja di pasar yang boleh nyobain dulu, abis itu kalau nggak cocok ditinggal gitu. Bukan. Kalau ada masalah omongin sama yang jual, bukan sama kurir. Tugas kurir nganterin barang itu. Kalau udah sampai, kurirnya cuma perlu ngasih duit nerima duit dari lu karena lu mesti bayar. Udah. Bukan yang salah terus ngotot. Mana nadanya kenceng banget lagi kayak knalpot sember, buset. Pak ikut balapan sentul balapan di sono disentul, Pak. Bagus tahu geber-geber gitu. Aneh banget dah. Nih orang-orang kayak gini nih yang ngebikin negara jadi susah maju tuh. Dijelasin baik-baik nggak terima, dia malah ngegas sendiri. Masalahnya dia yang ngegas, penonton yang marah gitu. Dia yang ngegas, penonton yang maju. Gitu. Gue aja astaga, malas gue ngulang-ulang videonya tuh. Darah tinggi gue kumat langsung. Berasa habis makan durian 1 kontainer. Di depan ada tukang tahu bulat lagi, orang lagi record. Ya Allah Tuhan. Masalahnya kan di situ ya, kalau lihat di videonya ada istrinya juga gitu. Gue kira istrinya tuh bisa ngelerai gitu, ngasih tahu yang bener. Ternyata malah ikut-ikutan, sama aja. Itulah yang orang-orang bilang kita akan menikahi orang-orang seperti kita, berkacalah maka itu adalah jodohmu kelak, begini. Sama aja orang mah. Gemes man, asli dah, gemes gue ngeliat lambene gitu. Arep tak keruak dulu, tak cekoki sambel setan. Tapi setannya yang gue cekokin, dia setan. Sebel banget asli, ya Allah. Gue tau gak, gue jadi pengen tahu siapa yang ngajarin si bapak ibu yang terhormat ini buat belanja online gitu. Gue pengen tahu siapa yang ngajarin mereka. Gue tuh kasihan sama kurir yang nganternya itu loh. Kayak kurirnya tuh apa ya, nggak dibayar lebih buat debat sama orang-orang kayak gini. Gue salut sih, jujur gue salut sama abang kurirnya gitu, karena dia nggak terlalu kebawa emosi. Itu kalau gue yang nganter barangnya ya, terus dia marah-marah kayak gitu, itu barangnya ya udah nggak apa-apa, gue ambil lagi, gue bayarin barangnya nggak apa-apa, tapi HP dia gue ambil terus gue banting. Udah lu kagak usah kagak usah pakai HP, ya, kagak usah pakai HP, lu pakai teknologi lain, nggak usah pakai teknologi dah, justru lu pakai pos-posan kalau komunikasi, pakai pos, kalau bisa pakai burung dara biar setiap kali datang diberakin, lu mampus. Allahu Akbar, ya Allah. Otaknya kasihan, minder kalah pinter sama HP. Inilah yang tadi gue bilang, kayak perkara kedewasaan memang tidak bisa diatur oleh kedewasaan tidak diukur dari umur ya, begini gitu. Makanya buat dede-dede sekalian, tolong jangan putus sekolah. Tolong jangan berhenti belajar. Belajarlah yang bener. Pahamin teknologi biar kagak ngebikin orang-orang emosi. Gara-gara tahu bulat jadi emosi juga sih. Aduh, darah tinggi gue kumat langsung ya ya Allah. Darah gue ada di rambut semua, ini gimana dong? Jadi orang tuh kayak, kenapa gitu dia pengen bener sendiri? Kenapa dia dikasih tahu bye-bye itu tetap batu gitu? Itu kata gue mah, udah emang paling bener HP jual aja gitu, nggak usah pakai HP. Video lama isinya marah-marah doang, ini 17 menit udah, ntar gue cut berapa banyak ini. Mari kita tunggu aja kelanjutannya gimana deh gitu. Lagian juga belum ada info selanjutnya tentang kasus ini, apakah sudah selesai atau belum, itu orang akhirnya bayar atau enggak, apakah dia ada permintaan maaf atau enggak sama mas kurirnya gitu. Jadi gue akan sakit hati sih, maksudnya yang bego dia yang domelin gue gitu, maksudnya kan kesel juga kita. Ntar kalau ada info selanjutnya, kayaknya gue akan penasaran banget dan gue akan ngikutin lagi. Maka itu aja dulu buat video gue kali ini. Seperti biasa, subscribe kalau lo masih mau marah-marah. Like videonya kalau lo marah. Dislike aja videonya kalau lo gak marah-marah amat. Gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Teknologi diciptakan supaya orang berkembang, bukannya malah makin mundur ke belakang. Jadi tolong Bapak introspeksi, jangan malah marah-marah. Pak, biar gua kasih tahu, ikut muhasabah anak SMA sama UN, Pak.
biar terbuka pikirannya, nangis dikit gak apa-apa dah gitu. Udah bayangkan, nah gitu. Nama gue Andri, sekian dan ya Allah, tukang tahu bulatnya balik lagi dong. Ini jangan sampai gue terbalikin nih tuh. Ternyata dia muter. Astagfirullahalazim. Emosi gue naik ke atap lu saking keselnya. Gue masih nggak paham gitu, kok dia bisa-bisanya. Maksudnya dia salah gitu. Dia nggak tahu apakah dia benar atau enggak. Ya mungkin dia merasa benar gitu karena dia. Oh ya Pak paket. Ya.